warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang kebijakan pemerintah dalam penanganan penyebaran informasi hoaks di masyarakat. Di sini saya akan menjelaskan 4 indikator di Full Age in Tracking and Setting College. Yang pertama yang akan saya jelaskan adalah complexity problem. Berita hoaks atau bohong di media sosial tumbuh subur pada kondisi masyarakat yang menginginkan kemudahan dan melakukan interaksi komunikasi melalui media sosial. Yang pertama yang akan saya jelaskan adalah complexity problem. Berita bohong atau hoaks di media sosial tumbuh subur pada kondisi masyarakat yang menginginkan kemudahan dalam melakukan interaksi komunikasi melalui media sosial. Berita bohong atau hoaks memang diproduksi tanpa memperhatikan kaidah penulisan berita yang menjadi pedoman dalam penulisan berita dalam pelaksanaan tugas jurnalistik. Berita hoaks melalui media sosial tidak boleh dibiarkan karena kemampuan media sosial yang digunakan untuk menyajikan berita yang tidak berdasarkan fakta peristiwa cenderung menciptakan ketidakpastian informasi, mampu menciptakan opini publik yang tidak berdasarkan fakta berita. Salah satu contoh berita hoaks yang saya angkat adalah isi lowongan kerja memakai syarat VGS Plaza Asia Sumedang. Dari berita tersebut, oknum menggunakan media sosial Facebook untuk menjadi sasaran pelancaran aksinya. Oknum melancarkan aksinya melalui via chat lamar kerja dengan mencantumkan syarat harus melakukan perbuatan tidak senonoh VGS. Tapi berita tersebut dibantah oleh General Manager Bobby Indrasakti berkata, talent sejauh ini tidak ada yang buka lowongan pekerjaan, malah beberapa talent mengurangi jumlah pekerjaan karena imbas dari pandemi. Jadi sampai saat ini tidak ada lowongan pekerjaan apalagi syarat seperti itu, ungkapnya. Ia juga menghimbau kepada masyarakat harus berhati-hati dan waspada dalam menggunakan media sosial. Dari salah satu contoh yang saya angkat, pemerintah mengeluarkan kebijakan sebagai berikut. 1. Memberikan edukasi kepada masyarakat. 2. Melibatkan platform media sosial. 3. Dengan meningkatkan minat baca masyarakat. 4. Menganjurkan masyarakat untuk melapor kepada pihak berwajib jika mendapatkan berita hoaks agar segera ditindaklanjuti. Dari kebijakan di atas yang dibuat oleh pemerintah tidak begitu berefek kepada oknum-oknum yang melakukan tindakan penyebaran berita hoaks karena tidak semua dari masyarakat dapat memahami dan mencari lebih lanjut berita yang benar. Kebijakan yang dikeluarkan pemerintah tidak berjalan lancar dikarenakan minat masyarakat yang sangat sedikit. Seharusnya pemerintah harus bekerja sama dengan masyarakat untuk mencegah tidak terjadinya berita hoaks di lingkungan masyarakat maupun pemerintahan. Nah, selanjutnya yang akan saya bahas adalah information availability. Informasi atau penjelasan yang tertera dalam analisa dan pemahaman saya dalam kebijakan penanganan berita hoaks. Berita hoaks di Indonesia sangat populer dan penyebarannya begitu sangat mudah di masyarakat karena ketidaktelitian dan dalam memilah dan memilih berita. Dalam hal ini seharusnya pemerintah atau pihak yang terkait dapat memberikan bimbingan kepada masyarakat. Dalam menganalisa, saya menggunakan metode functional process theory yang menjelaskan proses pengambilan keputusan. Menurut Harold Laswell, dalam teori tersebut berkait dengan kasus analisa yang saya angkat, dalam tersebut menjelaskan bagaimana pengambilan keputusan secara perlahan dan tersusun. Dari penyebaran berita hoaks di Indonesia bukan hal yang lumrah dikarenakan masyarakat yang kurang peka pada lingkungan. Masyarakat juga sangat bergantung pada media sosial. Ketergantungan masyarakat pada media sosial sangat berpengaruh. Tergantungan masyarakat dari media sosial berpengaruh penyebaran berita hoaks dikarenakan dari sekian persen masyarakat tidak membaca keseluruhan berita. Masyarakat hanya membaca awalnya saja atau judulnya. Judul yang diberikan oleh jurnalis terkadang hanya sebuah clickbait untuk memancing pembaca. Ketidaktahuan masyarakat dalam pemberita hoaks di era digital berperan penting dalam penyebaran berita hoaks. Selanjutnya saya akan membahas Maturity Dealmaker.
Hal atau penyebab yang melatari pembentukannya kebijakan penanganan pemerintah dalam mengatasi penyebaran berita hoaks. Pemerintah mengeluarkan kebijakan untuk memberantas hoaks. Pemerintah mengeluarkan kebijakan untuk pemberantasan hoaks atau berita yang salah atau tidak benar adanya. Alasannya karena pemerintahan mengeluarkan kebijakan tersebut ialah agar masyarakat Indonesia tidak terkena berita atau informasi yang tidak benar, karena hal tersebut merugikan masyarakat itu sendiri. Masyarakat juga harus memahami bahwa tidak semua berita yang ada di internet ataupun media sosial itu benar. Tak hanya bergantung kepada pemerintah, masyarakat juga harus tahu dalam memilah dan memilih berita yang benar. Yang akan kita bahas selanjutnya adalah Majority Delage Maker. Hal atau penyebab yang melatari terbentuknya kebijakan penanganan pemerintahan dalam mengatasi penyebaran hoaks. Pemerintah mengeluarkan kebijakan untuk memberantas hoaks atau berita yang salah atau tidak benar adanya. Alasannya karena pemerintahan mengeluarkan kebijakan tersebut agar masyarakat tidak terkena imbas atau informasi yang tidak benar, karena hal tersebut dapat merugikan masyarakat itu sendiri. Ketiga, sekaligus yang terakhir, edukasi masyarakat, memberikan pengetahuan mencegah berita hoaks, cara menganalisa berita hoaks. Dari edaran yang didapat atau disebarluaskan, masyarakat harus lebih teliti dan tidak mempercayai hanya dengan membaca judul saja. Dalam hal tersebut, masyarakat Indonesia terbilang sangat rendah dalam menganalisa berita hoaks. Dikarenakan budaya malas membaca dan ingin menyingkat waktu, hal tersebut mengakibatkan penggiringan opini tanpa tahu kebenaran yang terjadi. Selanjutnya yang akan saya bahas adalah ideological environment. Di Indonesia sendiri banyak masyarakat yang masih belum memahami tentang apa itu hoaks. Nah, dari kebijakan yang pemerintah buat tersebut ialah upaya pemerintahan untuk melindungi masyarakat Indonesia dari berita-berita yang tidak benar. Dari kebijakan yang pemerintah buat tersebut ialah suatu upaya pemerintahan untuk melindungi masyarakat Indonesia dari berita-berita yang tidak benar. Masyarakat Indonesia seharusnya diberi edukasi terkait pemberantasan berita hoaks, karena berita hoaks akan selalu bermunculan walaupun pemerintahan susah payah menghilangkannya. Karena itu pula pemerintahan harusnya memberikan masyarakat Indonesia pengetahuan mengenai hoaks atau berita yang tidak benar. Berita hoaks akan selalu bermunculan walaupun pemerintah susah payah menghilangkannya. Karena itu pula pemerintah seharusnya memberikan masyarakat Indonesia pengetahuan mengenai hoaks atau berita benar. Masyarakat juga harusnya saling memberitahu atau saling bertukar informasi agar memudahkan masyarakat itu sendiri dalam membenarkan suatu berita. Di zaman sekarang, kebanyakan orang atau masyarakat yang sudah berumur lah yang paling gampang terkena imbas hoaks, dan karena itu pula masyarakat yang lain atau yang lebih paham akan berita hoaks lah yang memberi edukasi atau pemahaman berita hoaks. Sekian dari penjelasan saya, maaf jika ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.